Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, bocoran minta surga seputar opini kita bersama Rumah Diskusi Pontianak. Salam gagasan. Oke teman-teman, pada sore hari ini yang berbahagia, sembari menunggu berbuka, ya teman-teman yang hari ini masih menjalankan ibadah puasa, ya kita bersama dan ditemani oleh host ya. Maksudnya gini, ditemani oleh narasumber kita yaitu Krisman ya. Nanti lebih lanjutnya nanti kita langsung perkenalan ya. Pada sore yang berbahagia ini kita sangat banyak di kurang paham juga saya ya. Ya pada sore hari ini yang berbahagia kita akan melanjutkan bahwa podcast kita berbicara tentang budaya pembodohan. Nah, dalam mahasiswa. Nah, teman-teman, kita juga buka biografi beliau. Beliau adalah salah satu aktivis mahasiswa yang hari ini masih bergelut di organisasi kemahasiswaan baik di internal kampus maupun eksternal kampus. Nah, pastinya budaya-budaya pembodohan. Nah, kita akan berbincang dengan beliau. Apa sih sebenarnya budaya pembodohan dan sebagainya. Nah, tapi kita skip dulu karena kita akan perkenalan ya teman-teman. Perkenalan ya, mungkin kita sambut dulu kedatangan narasumber kita yang berbahagia ini. Ya, selamat sore Bang Krisman. Selamat sore Bang Tijay. Oke, untuk nama lengkap Bang Krisman siapa ini? Nama lengkapnya Krisman Arifin. Oh ya, dipanggil Krisman ya. Oke, kita bersama Bang Krisman ya. Panggilan memang akrab Bang Krisman ya. Oke, Bang Krisman kuliah di mana Bang? Di IKIP PGRI Pontianak. Oh ya, siap. Santai aja Bang ya. Oke, kita santai siap. pada sore hari ini ya teman-teman. Sembari menunggu berbuka puasa ya kita ditemani oleh Bang Krisman yang akan membahas terkait masalah budaya pembodohan baik itu secara pribadi maupun secara umum ya, secara skala besar. Nah teman-teman, pada sore hari ini kita jangan kaku karena ya silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung saja komen dan ajukan pertanyaannya di komentar teman-teman. Nah kita bersama Bang Krisman ya. Bang Krisman ini tadi yang kita sampaikan bahwa beliau adalah salah satu aktivis mahasiswa. Beliau adalah orang organisatoris yang hari ini masih bergelut di dunia mahasiswa, pastinya paham apalagi ya asal kampus Bang ya. Iya. Ya kita panggil Bang aja ya. Oke, siap, Bang Kris ya, Bang Kris. Nah, biar lebih akrab gitu ya. Oke. Apa kabarnya Bang hari ini Bang? Kabar selalu baik Bang. Mantap ya, masih semangat ya. Masih dong. Walaupun di luar masih suasana hujan ya, tapi kita tetap semangat. Semangat dong. Oke Bang Krisman, ya kita tadi berbicara tentang budaya pembodohan ya. Artinya kalau berbicara tentang budaya, nah budaya ini kan sesuatu yang sering kita lakukan. Nah pada artinya ketika yang sering kita lakukan artinya budaya-budaya ini yang kita lakukan gitu. Contoh pembodohan tadi. Nah makanya kita akan mendalami terkait masalah budaya pembodohan ini sebenarnya kayak gimana sih gitu. Karena memang ya yang kita lihat pada hari ini budaya-budaya pembodohan baik di organisasi, di kampus maupun di mana-mana pun ya sering sekali kita ketemui gitu budaya-budaya pembodohan ini. Nah, yang lebih spesifiknya biar kita kerucutkan sehingga kita dapat nih titik temu apa sih sebenarnya budaya pembodohan ini dan bagaimana cara kita menanggulangi budaya pembodohan ini ya silahkan Bang Krisman mungkin bisa sampaikan dengan kita. Oke, langsung saja ya Bang Tijay ya. Siap. Budaya ini kan yang sekarang ini kita lestarikan seperti itu. Kalau pembodohan itu dalam kamus besar bahasa Indonesianya itu membodohkan. Ya. Membodohkan ini dalam arti kan dia ini membodohkan orang-orang seperti itu. Secara sengaja seperti itu kan tidak mungkin secara tidak sengaja dia membodohkan orang-orang. Ya. Kita di sini ya bicara tentang media sosial sajalah ya. Di media sosial sebelum media sosial ini kan ada yang namanya media massa. Media massa ini kan yang sekarang ini sangat populer itu media sosial. Kita semua sebagai kaum muda ini tentu mempunyai media sosial yang bebas menyampaikan pendapat apapun seperti itu.
Melalui media sosial ini kan kepraktisannya dan multifungsinya ini sehingga membuat kita bebas berpendapat dalam media sosial. Tapi yang jadi permasalahannya sekarang itu media sosial ini dilakukan untuk menyerang sesama seperti itu. Ini adalah pembodohan. Berarti salah gunaan. Ya, salah benar. pengguna terkait masalah media sosial Iya. atau gadget Iya. yang digunakan sehingga menjadi timbullah budaya-budaya pembodohan itu. Iya, Nah, seperti coba itu. bisa berikan contoh yang spesifik terkait masalah budaya-budaya pembodohan itu gitu melalui media sosial sehingga kita dapat nih inti masalahnya. Oh, ternyata di media sosial pembodohannya seperti ini gitu. Oke. Kita ke politik lah ya. Ya. Ke politik itu kan contohnya itu ada 2 orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah seperti itu. Dan bawahan-bawahannya ini saling serang di kolom komentar seperti itu. Ini adalah budaya pembodohan. Padahal mereka di atas itu berteman baik, sedangkan orang-orang yang di bawah ini saling serang di kolom komentar, saling menjelekkan. Oh, ini pasangan ini jelek, pasangan kami lebih bagus gitu. Dan sebaliknya seperti itu. Berarti budaya pembodohan ini hadir diciptakan. Iya, diciptakan. Sebenarnya ini tidak ada. Budaya kita ini sudah banyak sebenarnya. Iya. Cuma karena inilah kesalahan dalam penggunaannya, makanya sama-sama bodoh seperti itu. Yang satu menyalahkan yang lain menyalahkan yang satunya lagi seperti itu. Oh, berarti setelah budaya ini dilakukan dan diciptakan sehingga timbullah budaya pembodohan. Salah satu contoh tadi yang disampaikan oleh Bang Krisman terkait masalah pembulian atau terkait masalah setting-settingan setting-settingan antara pemilihan kepala daerah dengan tim lah ya, tim tadi dengan kolom komentar. Nah, sehingga timbullah tadi pembodohan yang seharusnya tidak dilakukan, yang seharusnya tidak diperjuangkan. Iya, benar. Nah, gini Bang Krisman, ya kita sembari mengupas terkait masalah budaya pembodohan ini. Saya punya ini di gadget ini ya. Saya ingin mengulas terkait masalah karena budaya pembodohan ini menurut Bang Krisman sendiri itu tidak ada. Iya, tidak ada. Budaya-budaya pembodohan ini diciptakan agar menurut Bang Krisman ini agar apa gitu, sehingga budaya ini yang sudah dilakukan. Nah, terus kerang budaya-budaya pembodohan ini sering digunakan oleh kaum-kaum apa? Apakah kaum orang tua atau kaum milenial atau kaum pemuda atau kaum mahasiswa atau kaum yang mana gitu? Karena yang kita lihat bahwa ya kaum-kaum mahasiswa ini kan kaum-kaum intelektual nih. Kaum-kaum intelektual, setelah itu kaum-kaum organisasi pastinya yang mereka pakai itu adalah budaya-budaya yang hari ini mana organisasinya, salah satu contoh ideologinya. Nah, itu budaya ideologi yang selalu mereka sampaikan gitu. Sehingga budaya-budaya pembodohan ini maksudnya jarang digunakan gitu. Ya, kalau namanya pembulian ini kan bukan pembodohan. Iya. Maksudnya gini, pembulian itu kenapa saya bilang bukan pembodohan, karena ya ada hal-hal tertentu, mungkin gurau, ya kan, itu bukan budaya pembodohan, tapi yang budaya pembodohan ini kan lebih spesifik itu yang sering kita lakukan. Karena budaya tadi, budaya ini sama seperti adat. Adat ini kan sifat dan kelakuan sehari-hari. Contoh, saya setiap harinya baca buku. Ketika tidak baca buku, maka adat saya itu hilang gitu. Adat saya hilang. Kenapa? Karena adat saya biasanya, kebiasaan saya, karena adat ini adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan saya itu baca buku. Gitu. Nah, berarti kan kebudayaan juga sama. Ketika kebudayaan ini tidak dilaksanakan terus-menerus, maka bukan kebudayaan namanya. Benar. Nah, berarti Bang Kris bisa kasihkan secara spesifik terkait masalah siapa sih yang sering menggunakan budaya-budaya pembodohan ini gitu. Terlepas dari yang Bang Krisman sampaikan, kepala daerah tadi. Tim-timnya membuat kolom komentar yang hari ini membodohi dan sebagainya, sehingga timbullah katanya
budaya pembodohan itu. Iya. Nah, mungkin bisa dispesifikkan lagi, maksudnya contoh-contoh dari budaya-budaya pembodohan ini yang sering dilakukan. Apakah yang mana yang sering gitu? Menurut Bang Krisman sendiri gitu. Iya. Kalau budaya pembodohan ini lebih sering digunakannya pada dasarnya itu sama anak muda, seperti itu. Dan untuk orang tua itu palingan pas ada hari-hari besar saja, contohnya pemilihan tadi. Karena ya kita semua tahulah kan siapa yang jadi tim suksesnya itu pasti orang tua semua. Tapi kita tidak berbicara itu, kita berbicara tentang kaum mudanya saja. Sebenarnya itu kita ini kan sudah difasilitasi oleh orang tua gitu ya, masih difasilitas sama orang tua, diberikannya HP seperti itu kan. HP ini kan adanya media sosial seperti itu. Media sosial ini kan praktis, sangat mudah kita gunakan untuk fungsi juga. Memang untuk hiburan juga, tapi hiburan yang sama ada beberapa hiburan yang salah seperti itu, yang bodoh seperti itu. Contohnya saja banyak sekali anak muda yang masih menonton video yang porno seperti itu. Nah, apa podcast mana apa? Kurang besar suaranya. Kurang besar. Oke, media sosial tadi ya, HP ya. Di kaum muda ini kan rasa ingin tahunya itu sangat tinggi seperti itu, sehingga menginginkan apa sih yang aku inginkan saat ini, apa sih yang membuat aku senang hari ini gitu kan. Memang tidak semua hiburan itu merujuk pada suatu hal yang negatif seperti itu. Ada juga hal positif kan, seperti kita lagi stres gitu mendengarkan lagu, itu kan hiburan yang sangat baik untuk kita. Tapi ada juga hiburan yang sifatnya ini sangat tidak baik seperti itu. Adanya contohnya kita nonton nih video yang tidak senonoh. Ini kan kalau sudah kecanduan itu, misalnya hari ini maunya sekali, besok pasti maunya 2 kali gitu. Ini kan sudah menjadi kecanduan seperti itu. Sama seperti Bang Pijay tadi membaca buku seperti itu kan. Kalau tidak membaca buku itu rasanya beda gitu. Begini juga lah kalau kita itu menonton video yang membuat kita senang seperti itu. Contohnya video yang negatif tadi itu kan. Jadi ya untuk menghilangkan seperti itu ya saya rasa kita refreshing seperti itu. Menghilangkan budaya-budaya yang memperbodohkan kita. Refreshing ke tempat dimana kita senang seperti itu. Senang dalam halnya positif, bukan hal yang negatif seperti itu. Jadi seperti itulah Bang. Ya, gini, yang kan tadi berbicara tentang gadget ya. Iya. Karena ya enggak kalau yang saya analisa dan saya lihat bahwa pada hari ini memang apa yang disampaikan oleh Bang Krisman sendiri, ya Bang Krisman itu mengatakan bahwa ada pemuda oknum-oknum ya, ini bukan semua pemuda ya. Benar. Bukan semua pemuda, karena kalau bilang pemuda semuanya khususnya mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya itu termasuk. Tapi ada oknum yang hari ini memang mungkin ya menurut Bang Krisman itu banyak melakukan pembodohan melalui gadget. Nah, tadi yang disampaikan solusi ya, maksudnya gini, bukan solusi sih. Kenapa sih harus pemuda? Karena kalau kita melihat perkembangan ya, mulai dari 2020 sampai 2021 yang saya ketahui bahwa kita mulai ditimpa dengan masalah COVID-19. Ya, COVID-19 itu berbicara tentang digitalisasi nanti. Kita berbicara tentang digitalisasi yang hari ini yang seharusnya, maka tadi saya sampaikan bahwa ada kutipan yang mengatakan seperti ini. Ketika engkau lahir miskin, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi ketika engkau mati miskin, itu adalah sebuah kebodohan. Yang artinya pada tahun 2020 sampai 2021 dan sampai pada saat ini yang kita ketahui bahwa ketika kita mati karena miskin, maka itu sebuah kebodohan kita. Nah, makanya budaya kebodohan ini yang ingin kita capai gitu. Karena kalau berbicara tentang gadget, ya hari ini
2020 sampai 2021 kita berbicara tentang digitalisasi loh. Iya. Kita berbicara digitalisasi. Artinya ketika kita ingin belajar, kita ingin mencari makan, kita ingin segala hal semua digitalisasi. Nah, digitalisasi. Tapi malah hari ini kata Bang Krisman sendiri bahwa pemuda-pemuda itu salah menggunakan. Iya. Nah, salah menggunakan gadget itu tadi. Nah, salah satu contoh saya ingin contoh yang spesifik terkait masalah pemuda ini gitu dalam membudayakan pembodohan. Kalau yang saya ketahui begini, Bang Krisman, yang sering saya melihat bahwa di luar sana, semoga Bang Krisman ini bukan orang yang di luar sana yang saya sebutkan ya. Ya, kita lihat bahwa di warung-warung kopi, ya mohon maaf ya teman-teman semua. Ini kita bukan berbicara tentang ini. Ya di warung kopi atau dimanapun yang hari ini mungkin ya mentuhankan game ya. Kalau bahasa kita itu mentuhankan game. Ya dalam artian 24 jam, 12 jam atau dari sore sampai ke subuh tidur gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya budaya pembodohan yang kita lakukan secara pribadi. Makanya saya bilang ketika kita berbicara tentang pemuda semuanya, ya enggak semua pemuda seperti itu ingin membodohkan dirinya gitu. Padahal ya sebenarnya kalau kita kalkulasikan bahwa ada yang lebih tua, ada yang lebih muda gitu. Tapi sehingga di situ ketika berbicara tentang gadget, berbicara tentang digitalisasi tadi, ya semua sama gitu, semua sama. Bilang ya anjing kau gitu kan melalui gadget tadi. Sehingga budaya pembodohan itu timbul. Gitu. Yang membodohkan temannya, membodohkan lawannya, membodohkan siapapun di situ ya. Karena itu yang sering dilakukan di luar sana gitu. Saya lihat. Padahal hasilnya ya saya nggak tahu. Semoga teman-teman yang bermain game semoga teman-teman itu menjadi pro player ya teman-teman. Semoga menjadi orang yang maksudnya ya bukan berguna lah, tapi setidaknya mempergunakan apa yang dilakukan di luar sana sehingga bermanfaat bagi diri sendiri ya, terlepas dari kebahagiaan, terlepas dari kesenangan kawan-kawan ya. Tapi teman-teman itu bisa mengkerucutkan bahwa apa yang kawan-kawan lakukan itu ada feedback ke depan gitu, ada feedback ke depan. Karena saya juga pernah di masa ini teman-teman, saya pernah di masa yang hari ini mungkin saya membodohkan diri saya sendiri dengan ngembun dari sore sampai ke pagi gitu kan. Pagi tidur sampai siang kuliah sampai sore lagi kembali seperti itu setiap hari. Dan saya rasa ya bukan orang lain yang membudayakan kebodohan, tapi saya sendiri gitu yang membudayakan kebodohan kepada diri saya sendiri. Nah, itu tanggapan Bang Krisman sendiri itu bagaimana? Apakah Bang Krisman juga sama seperti teman-teman di luar sana atau bagaimana gitu? Karena kita perlu mengupas sebelum kita berbicara tentang orang lain. Nah, maka kita perlu bicara nih untuk diri sendiri. Untuk Bang Krisman bagaimana Bang Krisman? Ya, kalau untuk saya sendiri, saya juga bermain game ya. Jujur saja, saya juga bermain game. Tapi ada seseorang bilang seperti ini. Kita bermain game itu, kita menganjing babikan orang itu. Itu adalah sebuah gimana kita menjalin hubungan emosional. Mantap ya. Berarti kalau bilang anjing koman gitu ya. Berarti kita sedang menjalin hubungan emosional gitu. Iya, oh itu. gitu. Siap teman-teman, ketika kawan-kawan itu sudah ingin menjalin hubungan emosional, maka ini ada edukasi baru teman-teman. Mantap. Edukasi baru ya. Ya, edukasi baru. Yang hari ini ketika teman-teman ya ngomong tentang ya mungkin bangsat kau, itu menjalin hubungan emosional. Tapi menurut saya itu bukan seperti itu, Bang. Menjalin hubungan emosional ya bukan dengan menyebutkan anjing, bukan menyebutkan bangsat, bukan menyebutkan bodoh, belum dan sebagainya. Ya menjalin hubungan emosional bukan hanya dengan bermain game. Iya, benar menurut saya. Karena ya kalau mendekat emosional, kalau saya malah ketika teman-teman berbicara seperti itu bukan menjalin emosional, tapi memanaskan emosi gitu ya, memanaskan emosi. Kalau tiba-tiba kan kita lagi tengah main game, saya baru kenal Bang Krisman katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, satu minggu. Lalu tiba-tiba kita sama-sama main game, lalu tiba-tiba Bang Krisman sampaikan dengan saya, anjing kamu katanya. Sementara ya kalau berbicara tentang umur, ya Bang Krisman itu jauh lah mungkin dengan saya kan. Nah tapi itu membangun aura panas untuk saya emosi gitu. Jadi bukan membangun kedekatan emosional.
Kalau menurut saya. Ya, jadi bagaimana itu Bang Krisman? Ya kalau Oh, itu kutipan ya, itu kutipan kutipan seseorang Oh, ya. seperti Jadi itu. mau diterapkan atau bagaimana? Itu terserah kepada Oh, iya. masing-masing pribadi seperti itu. Siap, siap, Bang. siap, siap. Kalau ya ingin menjalin hubungan emosional yang seperti seseorang yang tadi saya katakan, Ya, ya, boleh-bolehkan saja. Tapi kan pasti ada punya konsekuensinya gitu. Ya, ya, ya. Entah teman itu hilang, tidak mau berteman lagi sama kita kan kita tidak tahu. Ya, ya, seperti ya. itu, Bang. Ya, ya, ya. Ya, siap, siap. Jadi ya bermain gamenya. Ya, Bermain game ini sebenarnya itu suatu hiburan. Ya. Tapi jangan sampai kita menjadi hantu game seperti itu. boleh Ya. sebenarnya jadi hantu game. Boleh. Seperti apa Bang Wijaya hantu Nah, game itu? kalau kita menjadi hantu game, artinya ada feedback. Karena apa yang kita lakukan sebenarnya harus ada punya feedback. Iya. Artinya simbiosis mutualisme. Yang Ya, ini menguntungkan, satu menguntungkan, dan kita juga diuntungkan. Jadi Iya. tidak ada yang dirugikan. Tapi yang dilakukan pada hari ini, ya saya nggak tahu ya teman-teman yang di luar sana ya teman-teman mohon maaf ya. Ya saya nggak tahu, habiskan uang, habiskan kota, mungkin habiskan waktu. Ya teman-teman juga nggak jadi pro player, nggak juga jadi ya nggak tahu lah saya ya tujuannya apa ya, karena saya juga dulu pernah hanya untuk hiburan dengan waktu yang sangat sangat menyita waktu dengan lama, dan saya merasa bahwa tidak ada feedbacknya, yang malah hari ini merugikan saya secara pribadi. Artinya pembodohan yang dilakukan itu ya saya melakukan pembodohan untuk diri saya gitu. Ketika saya ngembun sampai pagi, ketika saya main game sampai pagi, nah feedbacknya tidak ada, saya tidak dapat uang dari game itu, saya mengeluarkan uang dari game itu, dan saya dapat sakitnya gitu. Sakitnya apa? Ya dengan mata merah, mata ngantuk, setelah itu sakit-sakit badan gitu. Nah, sementara tugas yang lain saya sebagai sebagai orang ya tugasnya pasti banyak lah. Nah, makanya tadi saya bilang ya budaya-budaya pembodohan ini bukan dari orang lain sebenarnya. Iya, benar. Tapi dari kita sendiri yang kita memudayakan kebodohan ini gitu. Kita yang ciptakan ya. Nah, ini kan berbicara tentang skala ininya ya, skala definisi pembodohan tadi. Iya. Nah, setelah itu faktor dari pembodohan ini sebenarnya ya tadi yang pertama yang sering kita lakukan keseharian kita. Nah, setelah itu ternyata faktornya itu adalah diri sendiri. Nah, kalau setelah itu baru ada faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor lain sebagainya kan seperti itu. Nah, menurut Bang Krisman ini gini. Kan tadi berbicara tentang faktor. Iya. Nah, tips untuk mengurangi atau menghilangkan, karena budaya pembodohan itu tadi yang kita sampaikan di awal itu adalah diciptakan dan dibudayakan. Iya. Nah, kan gitu. Dan yang menciptakan itu adalah diri kita sendiri yang membudayakan pembodohan itu. Nah, sehingga pada hari ini mungkin ada tips ya untuk teman-teman semua, ada tips untuk menghilangkan atau mengurangi budaya-budaya itu. Nah, mungkin dari Bang Krisman bagaimana? Ya, kalau kata Bupati Sambas lah ya, bilang sama seseorang yang di atas seperti itu banyak-banyak baca Al-Quran seperti itu. Ya. Ya, kalau untuk menghilangkannya mungkin sangat susah ya dihilangkannya. Tapi kalau untuk mengurangkannya emang ada beberapa tips seperti itu. Ya, banyak-banyaklah beribadah seperti itu kan. Ya. Beribadah supaya budaya-budaya ini bisa hilanglah sedikit seperti jadi itu. Ketika ibadah budaya pembodohan itu hilang. Tidak semuanya hilang, setidaknya adalah mengurangkan budaya pembodohan itu. Salah satunya tadi dalam bermain game itu kan menganjing babi kan, orang itu kan dosa sebenarnya. Iya. Oh, jadi ketika kita berbicara kasar itu adalah sebuah dosa. Iya, dosa tuh. Iya. Itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Ya, memaki orang memaki orang seperti itu. Dan cara mengurangkannya itu ya kita dengan teman-teman mabar seperti itu kan ya, berdiskusi lah. Mabar ini apa ini? Mabar ini main bareng seperti itu. Main bareng. Ya. Berdiskusi seperti itu. Entah misalnya kalau semuanya anak organisasi seperti itu kan Bang. Ya. Berdiskusilah kecil-kecilan seperti itu. Itu kan juga cara menghilangkan budaya pembodohan dalam bermain game tadi juga seperti itu. Banyak-banyaklah
berdiskusi seperti itu kan, jangan terus-menerus bermain game seperti itu. Dan menghilangkannya ya repressing juga bisa kalau menurut saya ya Bang. Budaya pembodohan ini bisa repressing. Sebenarnya budaya pembodohan ini timbul itu lebih banyaknya itu karena adanya media massa, media sosial seperti itu ya Bang. Karena inilah itunya itu yang memotori timbulnya budaya pembodohan seperti itu. Berarti yang paling utama menurut Bang Krisman itu yang memotori budaya pembodohan itu adalah media sosial. Iya. Tapi kalau menurut saya gini, menurut saya itu budaya pembodohan ketika yang memotorinya adalah gadget atau yang memotorinya adalah digitalisasi. Terus untuk apa digitalisasi itu lalu diciptakan sehingga ternyata tujuannya juga membodohkan orang lain misalnya atau menimbulkan budaya pembodohan itu. Nah, maka saya tidak sepakat Bang Krisman terkait masalah ketika berbicara tentang digitalisasi karena ada suatu penulis yang mengatakan seperti ini. Jadi gunakanlah apa yang kau punya gitu dengan sebaik-baik mungkin. Iya. Nah kan gitu. Nah gitu juga di dalam moto saya dan moto mungkin teman-teman juga di luar sana, karena kita perlu mempergunakan waktu kita, nah dan tetap berpengharapan tadi. Kenapa? Karena ketika kita punya gadget beda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya di kebelakangan kita berbicara tentang sejarah. Nah, malahan ketika kita berbicara sejarah itu adalah kuno, kita mengatakan itu. Kita bilang kuno tuh itu udah nggak laku lagi deh, gitu. Nah, sehingga timbullah gadget ini, timbullah digitalisasi ini untuk kita semakin cerdas. Maka timbullah sebuah penemuan baru, adanya Facebook, adanya WhatsApp, adanya Instagram, adanya micet dan sebagainya, sehingga ada hal-hal yang mungkin menurut saya itu untuk kita pintar dan untuk kita cepat mendapatkan sebuah informasi dan bukan tempat untuk pembodohan. Tapi menurut saya itu bagaimana Bang Krisman? Ya kan ada beberapa gitu kan yang memang menggunakan media sosial ini dengan baik. Nah gini, kata Bang Krisman itu tadi ada beberapa kan yang menggunakan gadget ini dengan baik seperti itu. Contohnya sebagai alat bisnis, jualan online kan, itu kan suatu hal yang baik. Dan budaya ada juga beberapanya pemuda itu menggunakan gadget ini dengan salah seperti itu Bang. Dan timbullah budaya pembodohan ini karena adanya caci maki, karena dia merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, sehingga dia kan mencaci maki orang seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang menganggap bahwa gadget ini yang memotori pembodohan itu. Itu menurut Bang Krisman. Nah, oke teman-teman, ya itu tadi yang disampaikan oleh Bang Krisman terkait masalah tips tadi ya, tips juga. Nah, terus ada faktor dari budaya pembodohan, yaitu adalah salah satu yang menurut Bang Krisman itu adalah yang memotori pembodohan oleh beberapa oknum itu adalah gadget, teman-teman. Nah, maka saya ingin sarankan kepada teman-teman semua bahwa gadget ini diciptakan agar kita terus memantau, kita terus melihat, kita terus mendapatkan sebuah informasi melalui gadget. Karena menurut saya itu bahwa ya bukan hanya dari gadget ya, kita juga ada dari buku dan sebagainya, tapi kita juga memerlukan gadget ini untuk mendapatkan informasi lebih cepat. Benar. Nah, tapi ya silahkan teman-teman koreksi, teman-teman juga melihat bahwa gadget ini adalah sangat penting untuk kita, walaupun banyak yang juga menggunakannya dengan tidak baik. Ya, saya tidak bisa menyebutkan siapa yang tidak menggunakannya dengan baik, siapa yang menggunakannya dengan baik, ya tidak bisa saya sebutkan. Yang pastinya untuk teman-teman pemuda ya yang masih bisa saling mengingatkan, ya silahkan teman-teman untuk melihat bahwa betapa pentingnya gadget, betapa bergunanya gadget bagi kita. Nah, silahkan digunakan dengan sebaik mungkin, jangan menonton yang tit ya itu, ya jangan menggunakannya dengan budaya pembodohan. Nah, jadi gini Bang Krisman, saya ingin bertanya juga terkait masalah begini.
Karena kita sudah berbicara tentang definisi, kita sudah berbicara tentang faktor, kita sudah berbicara tentang tips tadi. Nah, jadi Bang Krisman sendiri melihat bahwa selain dari gadget ya, karena sebelumnya kita berbicara tentang sejarah tadi, bahwa sebuah pembodohan apakah baru muncul seketika hadirnya gadget, pembodohan itu baru ada. Nah, jadi sebelumnya ketika maki-maki tadi yang menurut Bang Kresman, ketika maki-maki tadi itu adalah sebuah pembodohan. Nah, maka dari tahun kapan ini gitu. Sehingga kalau kita melihat gadget ini kan ya gadget yang secara inilah ya, secara garis besar ya menurut saya di 4.3 kalau tidak salah ya 4.3 itu mulai berbicara tentang gadget. Nah, terus digitalisasi semuanya secara global itu di 4.0 ya kalau tidak salah saya. Yeah. Nah, ya. Nah, terus jadi bagaimana dengan teman-teman yang tidak menggunakan gadget, tidak menggunakan digitalisasi atau di daerah terpencil yang tidak mendapatkan hal-hal. Nah, tapi dengan budaya lingkungan, karena faktor lingkungan ya mungkin mereka menonton televisi televisi, terus ada yang maki-maki tuh, mereka mencontohkan sananya. Nah, apakah ini disebut budaya pembodohan atau bagaimana, Bang Krisman? Televisi ya, kalau di daerah seperti itu kan, kalau sudah ada listrik seperti itu kan, memang kebanyakan sih memang ada televisi. Di televisi ini juga menurut saya adanya menerapkan budaya pembodohan. Tapi di acara TV ini kan hiburan, tapi tidak semua hiburan itu membudayakan budaya kebodohan. Contohnya kan menyampaikan informasi seperti berita di televisi, sinetron. Nanti dulu Bang. Dan terusnya kan ada televisi yang menyiarkan infotainment, sinetron. Dan lebih bodohnya lagi, rating yang lebih tinggi ini orang-orang itu banyak yang menonton sinetron daripada berita. Padahal berita ini kan sangat penting. Ini kan sumber informasi seperti itu kan. Siap. Dan lebih gobloknya lagi, anak-anak muda ini dia itu kadang itu mempraktekkan seperti itu. Contohnya kan sinetron yang ada actionnya seperti itu. Terus dia mempraktekkan di lapangan. Oh di film ini lo pernah tinju-tinju seperti itu kan, action. Dan kalau dia tidak menonton film action ini atau sinetron action ini, kadang itu dia itu merasa apa seperti itu, kok aku malam ini tidak nonton, gimana nih aku kan tidak tahu kelanjutan episodenya. Seperti itu Bang. Dan televisi ini juga sumber gosip apa gitu ya Bang, yang di lingkungan sekitarnya itu dapat terpengaruhi oleh televisi infotainment ini. Contohnya saja menyiarkan artis-artis yang tidak baik gitu kan. Terus kan ibu-ibu nih, biasanya ibu-ibu nih suka ngumpul nih, suka gosip gitu. Oh, ini selebritis ini gini-gini katanya. Ngomongin orang seperti itu, gibah kalau bahasa sekarang ini ya, Bang. Ya. Jadi ya televisi ini menurut saya juga salah satu faktor. Ya. Jadi gini. Jadi ini kan bahasanya gini. Saya tidak tahu ya. Ini menurut Bang Krisman, yang saya ketahui bahwa televisi juga bagian dari hiburan. Iya. Karena masyarakat yang mungkin tidak punya gadget dan hanya mempunyai televisi ataupun di rumahnya hanya televisi atau radio. Nah, sehingga mereka juga bosan juga kalau menurut saya. Kalau kita hanya nonton berita, informasi ya benar. Iya, kata Bang Krisman tadi. Tapi kalau mereka nonton sinetron, ini bukan sebuah kesalahan. Iya, benar. Bukan sebuah kesalahan. Ya menurut saya, ya walaupun hari ini mereka melihat dengan secara langsung ada sebuah adegan-adegan yang mungkin yang hari ini vulgar, yang mungkin hari ini horor, yang mungkin hari ini kasar dan sebagainya lah. Dan terus dicontohkan, itu saya rasa bukan pembodohan, apalagi kalau kita berbicara tentang anak kecil. Iya. Kita berbicara anak kecil itu bukan pembodohan. Artinya mereka ingin seperti mereka. Yang dalam artian ingin menjadi artis mungkin, habis itu dan sebagainya. Nah, itu bagaimana Bang Krisman melihat itu? Karena Bang Krisman menyampaikan ini adalah salah satu motor
budaya pembodohan. Iya. Nah, bagaimana dengan orang tua? Orang tua yang juga mungkin hari ini di kampung ya di daerah, mohon maaf ya teman-teman. Di daerah. Nah, terus mereka nonton sinetron. Nah, terus nanti itu ngumpul nih semua ibu-ibu sananya. Ibu-ibu di tempat, kalau bahasa sehari-hari itu gotong royong. Iya. Gotong royong di warga komplek lah sananya. Terus nanti ngomong, aku nggak suka gelai, katanya kan. Nah, itu kan mereka mencontohkan apa yang mereka tonton. Iya. Mereka mencontohkan apa yang mereka tonton di dalam kehidupan sehari-hari, nanti dijadi gibahkan. Apakah itu sebuah budaya pembodohan? Kalau seperti itu sih menurut saya bukan, tapi emang ada beberapa seperti itu, Bang. Ya. Ada beberapa yang suka ngomongin orang seperti itu. Apalagi kalau lawan bicaranya ini juga nyambung seperti itu. Oh ini nih, terus yang satunya oh ya ini gitu. Itu adalah budaya yang tidak baik, budaya pembodohan seperti itu. Jadi spesifiknya seperti apa tuh? Spesifiknya sananya satu contoh nih. Satu contoh ya yang Bang Krisman maksudkan ini gitu. Satu contoh ya, misalnya ini budaya pembodohan ya contohnya. Contohnya kan ada nih artis nyanyi di panggung kan, terus memakai pakaian yang tidak baik seperti itu menurut budaya kita kan. Terus ada nih ngomong yang tidak baik nih, budaya-budaya kebarat-baratan itu ya. Masuknya budaya barat kan. Terus ada nih ngomong, dia nih ndak pantas nih berpakaian ini, sedangkan anak aku nih nonton, dia masih kecil, nanti gimana kalau dia nirunya. Kan itu kan budaya yang tidak baik gitu Bang, budaya bodoh seperti itu. Sebaiknya kan ya kalau mau bernyanyi ya gunakanlah pakaian yang itu seperti itu, karena di hiburan ini kan tidak hanya orang tua saja yang nonton, anak-anak kecil juga nonton. Benar. Tapi gini, karena menurut saya itu ketika berbicara tentang channel televisi, ya televisi ini kan ingin menarik perhatian orang. Iya. Nah, contoh ketika selebgram, ketika Snapchat lain sebagainya lah, itu micet lain sebagainya kan, mereka menarik perhatian, menarik orang sehingga barang itu bisa disukai banyak orang. Nah, mereka membuat hal-hal yang memang hari ini tidak masuk akal di dalam pemikiran kita secara pribadi gitu. Nah, itu bagaimana Bang Krisman menanggapi? Karena Bang Krisman menyampaikan bahwa ketika orang itu tidak pantas dalam bernyanyi menggunakan pakaian yang mungkin vulgar ya, sehingga anak kecil nonton gitu. Seharusnya bukan yang nyanyi, tapi orang tua yang kenapa harus menontonkan itu kepada anaknya. Berarti yang membudayakan pembodohan ini bukan ini. Yang menurut saya ya, ini bukan televisi, tapi orang tua sebenarnya. Tapi yang menurut Bang Krisman itu adalah orang yang nonton televisi, karena tadi ada pembatasan, sebenarnya orang tua yang harusnya yang nonton, yang ini, yang apa? Karena channel ini bukan orang yang nyanyinya yang suruh kita tonton, tapi kita sendiri yang mau nonton gitu, sehingga ada anak kecil, faktor-faktor itu. Bagaimana Bang Krisman? Ya itu kan kembali kepada orang tuanya masing-masing, Bang. Karena misalnya nih orang tua saya nih mau nonton, ini nonton ini acara nih live nih, acaranya bagus, misalnya HUT salah satu televisi apa seperti itu kan, terus mendatangkan orang dari luar seperti itu kan sebagai orang tua juga ini kan kepo nih, aku mau nonton ini nih. Terus saat panggungnya itu dia itu menggunakan pakaian vulgar seperti itu kan. Itu kan sebenarnya itu salahnya itu di televisi sama orang tua sebenarnya. Kan ada hak penyiaran tuh di Indonesia ini, KPAI kah atau apa seperti itu kan. Seharusnya mereka juga menegur seperti itu kan. Ngapa nih pakai pakaian ini? Itu. Ya itu tadi saya sampaikan gini Bang Krisman. Ketika televisi itu ingin tampil lebih wah dan tampil lebih menarik dan banyak peminat, maka dia timbulkanlah hal-hal yang mungkin menurut dia itu kurang baik. Ya contoh dalam keagamaan lah ya, dalam keagamaan ya tidak ada yang mengajarkan kita untuk buka aurat dan sebagainya. Tapi kita harus sebenarnya menutup aurat itu gitu kan. Nah, jadi maka televisi ada orang-orang tertentu,
ada passion tertentu yang memang mereka harus tampilkan. Iya. Karena itu menarik apa? Perhatian Penonton. ya penonton. Gitu. Menarik perhatian penonton sehingga ya kita tidak bisa menyalahkan televisi kalau menurut saya. Karena apa? Itu ya itu berbicara tentang finansial, itu berbicara tentang isi perut. Iya. Ya, bicara isi perut dan kedudukan televisi tersebut. Ketika tidak menyiarkan ini, maka mereka tidak mendapatkan uang. Nah, maka yang paling terpenting kalau menurut saya budaya pembodohan itu bukan dari televisinya, tapi orang tuanya. Kenapa harus menontonkan itu kepada anaknya sehingga anak itu mempraktekkan dari usia dini menurut saya ya. Iya. Tapi menurut Bang Krisman itu tadi berbeda ya. Iya. Berbeda terhadap masalah itu. Nah, kita tidak berpanjang kali lebar dalam ini teman-teman, dalam berbicara tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, ini silakan teman-teman komentar, silakan teman-teman bertanya. Mungkin nanti admin bisa sampaikan apa-apa saja pertanyaan ya. Ketika ada pertanyaan, ya boleh disampaikan dan nanti mungkin yang bisa dijawab oleh narasumber akan dijawab, yang tidak bisa dijawab mungkin di skip dan nanti saya akan coba menjawab juga karena ini podcast ya masih disepuk seputar opini kita. Kita ingin memutar-putar atau menyelesaikan permasalahan dari budaya-budaya pembodohan itu tadi teman-teman. Nah, karena kita sudah berbicara tentang faktor, kita sudah berbicara tentang tips, kita juga berbicara tentang masalah, ya kita akan berbicara tentang solusi. Nah, kalau kita berbicara tentang solusi, ya solusi itu harus kita tetapkan, harus kita kerucuti secara bersama sehingga dapatlah agar budaya-budaya pembodohan itu tidak terus dilakukan dan tidak terus dibudayakan oleh kita secara bersama. Sehingga dalam penggunaan gadget, mungkin dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berekonomi, tidak ada pembodohan-pembodohan lagi yang mungkin menurut kita itu budaya pembodohan. Nah, jadi di dalam lingkungan, dalam penggunaan, dalam perekonomian, ya tidak ada timbul pembodohan-pembodohan itu. Nah, jadi teman-teman mungkin kita akan bertanya kepada narasumber kita ya terkait masalah tips untuk pemuda, untuk seluruh yang sedang menonton pada hari ini dalam menyikapi solusi pembodohan itu tadi, karena yang memotori menurut narasumber yang memotorinya itu adalah gadget, televisi dan lain sebagainya. Ya, salah satu faktor yang menimbulkan budaya pembodohan itu. Nah, bagaimana tips dari Bang Krisman terkait masalah pembodohan ini? Oke. Kalau dari gadget dulu ya. Ya. Kalau dari gadgetnya kita kan sebenarnya banyak sekali hal positif yang dapat kita lakukan seperti ya. Contohnya tadi dengan belajar dengan orang yang sudah pakar dalam bisnis. Kan daripada kita menggunakan gadget ini dengan hal-hal yang tidak baik seperti itu kan, kita bisa membuka diri seperti itu dengan bertemu orang-orang yang sudah pakar dalam berbisnis menggunakan gadget seperti itu kan. Kalau dari televisi ya saya juga tidak bisa berbicara banyak tentang televisi karena mereka juga punya hak siarnya, dan televisi ini juga kembali kepada orang tua kita masing-masing seperti itu. Bagaimana dia mengajarkan kita mana nih hiburan yang boleh kita tonton di televisi ini, mana nih yang baik seperti itu Bang. Itu sih pada dasarnya itu kembali pada penyiarannya itu boleh enggak nih kami menyiarkan hal-hal yang menggunakan baju vulgar seperti itu. Saya yakin itu sebenarnya pasti tidak diizinkan oleh KPAI seperti itu kan. Tapi kan biasanya ada sensor. Iya, ada memang ada sensor. Ada, biasanya memang ada sensor seperti itu. Dan ya kembali lagi kepada orang tua kita masing-masing seperti itu. Ya kalau orang tua yang baik pasti mengalah terhadap anaknya seperti itu. Misalnya anaknya mau nonton ini tapi dia tetap ngekeh mau nonton ini, pasti dia akan mengalah seperti itu, Bang. Seperti itulah. Itu solusi mungkin menurut Bang Krisman ya. Oke teman-teman, ya menurut Bang Krisman tadi yang disampaikan bahwa ketika berbicara tentang gadget, itu silahkan teman-teman gunakanlah gadgetmu dengan
dengan positif. hal-hal positif ya, jangan dengan hal-hal negatif. Ya silahkan teman-teman mungkin gunakan melalui digital marketing ya, kawan-kawan gunakan itu sebagai tempat pusat penjualan, mungkin bisnis dan sebagainya ya. Teman-teman gunakan juga untuk menjadi salah satu pusat informasi yang kawan-kawan dapatkan, baik itu dari media sosial langsung gitu ya. Silahkan teman-teman gunakanlah itu. Nah terus juga dari televisi tadi ya, mungkin ya untuk orang tua jadi agar budaya pembodohan itu tidak dibudayakan sejak dini, maka perlu teman-teman eh, ingatkan ya, sebagai pemuda, ingatkan kepada orang tua agar tidak mempertontonkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang mungkin tidak pantas ditonton oleh anak usia dini gitu teman-teman. Nah jadi saling mengingatkan itu paling penting ya, karena ketika kita tidak mengingatkan maka ada hilap dari diri kita, ada hal-hal yang mungkin tidak kita ingat, itu kita ingat sehingga kita terus melakukan hal itu. Nah teman-teman, pada sore hari ini mungkin kita tidak menyangkal lebar ya dalam berbicara tentang budaya pembodohan. Nah tapi kita tetap berdiskusi sambil sembari menunggu buka puasa. Ini masih 30 lebih menit ya teman-teman, 30 lebih menit ya, kita sambil diskusi santai karena mungkin pembahasan dari budaya pembodohan itu nanti kita akan lebarkan di lingkungan. Jadi kita tidak berbicara tentang gadget, kita tidak berbicara tentang televisi, kita tidak bicara tentang digitalisasi. Kita akan berbicara tentang ya mungkin sejarah pada zaman dahulu, sebelum hadirnya gadget, atau sebelum kita berbicara tentang tidak adanya internet, tidak adanya televisi dan lain sebagainya. Sehingga masih juga kita melihat bahwa saya juga pernah tinggal di kampung ya teman-teman, tinggal di kampung, dan juga dulu itu tidak ada yang namanya gadget, tidak ada yang kenal namanya televisi, tidak kenal yang namanya listrik, tapi budaya pembodohan itu kita lakukan secara pribadi. Maka tadi saya sampaikan sebagai host bahwa kita membudayakan hal-hal yang bodoh menurut saya. Karena kita diciptakan ada akal, pikiran, ya. Sehingga kita memikirkan sesuatu hal yang bodoh yang kita bisa budayakan. Salah satu contoh seperti ini. Mengolok teman-teman yang mungkin di atas kita, salah satu contoh mungkin tidak sepantaran lagi dengan kita menurut saya, karena tadi budaya pembodohan ini adalah kebiasaan yang dilakukan salah satu contoh maki-maki tadi yang saya sampaikan. Setelah itu olok-olok, saling pembuli-bulian, sehingga timbullah budaya-budaya pembodohan itu, tidak mengenal antara siapa yang tua, siapa yang muda. Nah maka itu budaya itu yang terus diperkembangkan gitu, diperkembangbiakkan lah ya teman-teman, diperkembangbiakkan sehingga budaya pembodohan itu lahir sendirinya kalau menurut saya. Nah bagaimana menurut Bang Krisman itu di lingkungan sosial, apakah ada budaya-budaya pembodohan itu gitu? Nah kalau menurut saya secara pribadi, selaku host ya teman-teman, ya menurut saya ada gitu, karena yang kita lihat bahwa saya juga pernah melakukan hal-hal yang mungkin tanpa saya sadari ya teman-teman, bahwa ada budaya pembodohan yang saya lakukan. Salah satu contoh, memaki dengan bahasa-bahasa yang tidak senonoh, bilang ya mohon maaf lah, bilang barangmu gitu, barangmu kan itu kan bukan dari gadget, tapi makian yang selalu kita budayakan. Padahal lawan bicara kita bukan lagi sepantaran gitu, walaupun hanya 1 tahun 2 tahun, tapi tidak sepantaran itu, dan tidak layak menurut saya. Kalau seandainya saya bawa Bang Krisman yang tua sana 3 tahun, terus saya bilang barangmu gitu, kan gitu kan lucu gitu. Nah maka itu selalu timbul dan setiap hari dilakukan. Nah sehingga itulah timbulnya budaya pembodohan menurut saya. Nah kalau menurut Bang Krisman di dunia lingkungan sosial, apakah timbul budaya-budaya pembodohan itu? Budaya pembodohan ya pasti ada seperti itu.
sama yang seperti Bang Pijay tadi katakan. Hmm. Itu kan, itu saya juga tidak tahu pribadi orang yang memanggil yang lebih tuanya itu dengan kata-kata yang tidak pantas. Itu mungkin intelektualnya rendah atau apa, saya juga tidak tahu, atau dia tidak punya sopan santun, saya juga tidak tahu. Itu menurut saya sih kembali ke pribadi masing-masing, seperti itu ya Bang. Dan budaya pembodohan yang timbul di sosial seperti itu ya, ada sepertinya, ada Bang. Salah satunya yaitu, ini contoh sajalah ya, tidak ada uang seperti itu sehingga ingin mencuri seperti itu Bang. Itu menurut saya juga budaya pembodohan, membodohkan dirinya sendiri dengan mencuri, seperti itu ya Bang. Padahal dia tahu akibatnya. Padahal dia tahu akibatnya. Tapi dan dia juga tahu keuntungannya. Iya. Ya nanti di atas lah yang menghakimnya ya Bang. Ya, siap. Ya menurut saya sih salah satunya yaitu mencuri. Tapi mencuri ini ada halnya Bang. Dia mencuri ini untuk kepentingan orang lain. Misalnya ini kan dia nih pekerja nih, pekerja ada bosnya seperti itu. Bosnya nih pelit seperti itu kan. Terus dia mencuri. Itu baik. Sebagian hasil dari bosnya itu dia mencuri kan, sebagian hasil bosnya itu dia curi, terus dia bagikan untuk pekerja lain. Menurut saya itu hal yang baik. Baik ya. Oke, siap. Biarpun itu mencuri seperti itu. Oh, jadi ada tips baru teman-teman. Ya, saya nggak tahu apakah ini menurut teman-teman itu pembodohan atau apa, teman-teman. Karena ketika teman-teman ada bos yang tidak baik ya, Bang, bos yang tidak baik, bos yang pelit, terus kawan-kawan curi. Kawan-kawan curi uangnya, terus kawan-kawan bagi dengan pekerja atau kawan-kawan bagi kepada yatim piatu, itu baik kawan-kawan. Ya. Mantap. Krisman. Ya, tapi kalau menurut saya Bang Krisman itu ya ini gurauan ya teman-teman. Saya nggak tahu ini mungkin yang ditekuni oleh Bang Krisman sendiri ya teman-teman. Ya menurut saya ketika berbicara mencuri ya, karena dalam keyakinan saya Bang Krisman, mencuri, yang namanya mencuri pisang dengan mencuri motor, hukum agama itu sama. Iya. Apapun alasannya, ketika namanya mencuri, tidak ada yang namanya agama itu tidak mengayominya. Iya. Itu menurut saya Bang Krisman. Nah itu bagaimana menurut Bang Krisman? Karena agama saya mengajarkan terkait masalah ketika mencuri, ya itu tadi, mencuri pisang dengan mencuri motor sama. Hukum agamanya sama, tidak ada parameter yang mengukur besar dosamu segini loh gitu, besar dosaku segini gitu. Ya. Jadi seberapa banyak kau melakukan dosa, segitulah dia dosamu gitu. Setiap hari kau melakukan dosa, maka itulah dosamu gitu. Ini menurut saya Bang Krisman. Jadi ya teman-teman, ya kita kembali lagi kepada topik ya teman-teman. Ya mungkin closing statement ya teman-teman.